Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhamda, kelas 12 MIA 3. Saya akan mempresentasikan materi tentang persamaan derajat dan moderat. Pertama, saya akan menjelaskan materi tentang persamaan derajat atau musawa. Pengertian persamaan derajat atau musawa yaitu kata musawa berasal dari kata dasar sawa, berarti meratakan, menyamaratakan. Kata musawa secara bahasa berarti kesamaan atau ekualitas, sedangkan secara istilah musawa adalah sikap terpuji di mana memandang bahwa setiap manusia memiliki harkat dan martabat yang sama. Sikap musawa ini seringkali dipakai dalam bidang hukum, guna menyamaratakan hukuman seseorang dengan orang lain. Akan tetapi, musawa sendiri dapat digunakan pada berbagai macam perilaku tertentu. Semisal, pendapat dari rakyat jelata perlu didengarkan selama pendapatnya logis dan berbobot. Khalifah Ali bin Abi Thalib pernah berkata, "Unsur ma qala wala tansur man qala." Pandanglah perkataannya, bukan orangnya. Musawa dalam Islam. Menurut Muhammad Ali Al-Hashimi dalam Manhaj Al-Islam fi Al-Adla wa Al-Musawa, ada beberapa hal berkaitan dengan prinsip musawa dalam ajaran Islam, yaitu A. Persamaan adalah buah dari keadilan dalam Islam. B. Persamaan manusia sama derajatnya. Tidak ada pengistimewaan tertentu pada seorang terhadap orang lain. Maksudnya adalah tanggung jawab yang sama. C. Memelihara hak-hak non-muslim. Di antaranya adalah memahami perbedaan keyakinan dan ritual agama. D. Persamaan derajat antara laki-laki dan perempuan dalam kewajiban agama dan lainnya. Maksudnya adalah dalam hak dan kewajiban, Islam menjadikan keduanya sama, yaitu dalam kewajiban-kewajiban agama, hak pribadi, martabat manusia, hak-hak sipil dan kekayaan. E. Persamaan sosial di masyarakat. Maksudnya adalah dalam kehidupan masyarakat, setiap orang baik kaya maupun miskin, pejabat atau rakyat berada pada hak dan kewajiban yang sama, meskipun implementasinya berbeda karena faktor otoritas di dalamnya. Seperti pejabat pemerintah memiliki kewajiban untuk membuat undang-undang, sedangkan rakyat tidak berhak untuk membuat undang-undang. F. Persamaan manusia di depan hukum. Maksudnya adalah dalam hukum, siapapun akan menerima hukuman sesuai dengan perilakunya. Tidak ada kata hukum tajam di bawah dan tumpul di atas. G. Persamaan dalam hukum mendapatkan jabatan publik. Maksudnya adalah setiap orang memiliki hak untuk menjadi pejabat publik. Contohnya, ketika Rasulullah memberikan jabatan panglima, gubernur, dan jabatan-jabatan strategis lainnya pada banyak budak yang telah dimerdekakan seperti Said, Usama bin Said, dan lainnya. H. Persamaan didasarkan pada kesatuan asal bagi manusia. Maksudnya adalah setiap manusia dalam kedudukan sama di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Membiasakan berperilaku musawa dalam kehidupan sehari-hari. Setelah mengetahui sikap beberapa prinsip musawa dalam Islam, kita dituntut untuk bersikap musawa. Sebagai contoh sikap musawa dalam Islam yaitu 1. Islam datang dengan meningkatkan derajat wanita. Pada masa lampau, wanita dianggap sebagai harta yang dapat diperjualbelikan. Setelah datangnya Islam, wanita dikembalikan pada fitrahnya. 2. Ketika seorang Yahudi menagih hutang yang belum jatuh tempo pada Rasulullah dan ia menagihnya dengan kasar, ia berkata, "Sungguh kalian adalah orang-orang yang menunda-nunda hutang, wahai Bani Abdul Muthalib." Lantas ketika Rasulullah melihat para sahabatnya marah atas perkataan tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Biarkan dia, karena orang punya hak bicara." 3. Ketika Khalifah Umar mengirim surat kepada hakimnya Abu Musa Al-Asy'ari yang berisi arahan tentang hukum persamaan hak antara manusia di hadapan pengadilan, beliau berkata, "Samakan antara manusia di hadapanmu."
di majelismu dan hukummu, sehingga orang lemah tidak pantas asa dari keadilanmu, dan orang mulia tidak mengharap kecuranganmu. 4. Ketika pengangkatan seorang pemuda, Usama bin Said, sebagai panglima pasukan umat Islam yang bersiap-siap untuk menerangi Romawi. Yang kedua, saya akan menjelaskan materi tentang moderat atau tawasu. Pengertian moderat atau tawasu yaitu kata tawasu berasal dari kata wasata, berarti tengah atau pertengahan. Kata tawasu secara bahasa berarti moderat. Secara istilah, tawasu ialah sikap terpuji di mana menghindarkan perilaku atau pengungkapan yang ekstrim dan memilih sikap dengan berkecenderungan ke arah jalan tengah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat pertengahan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasulullah menjadi saksi atas perbuatan kamu." Sikap tawasu merupakan sikap yang paling esensial karena sikap ini tegak lurus, tidak cenderung ke kanan atau ke kiri. Hal ini membentuk sikap bijaksana dalam mengambil keputusan. Tawasu dalam Islam. Islam menyatakan bahwa umat Islam merupakan umat yang tengah-tengah, yaitu dalam menyelesaikan sesuatu dengan tanpa kecenderungan ke kanan ataupun ke kiri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, sebaik-baik persoalan adalah sikap-sikap moderat. Dalam Islam, tawasu terbagi menjadi 3 dimensi, yaitu akidah, akhlak, dan syariat. 1. Dimensi akidah. Dalam dimensi akidah, ada setidaknya 2 persoalan, yaitu ketuhanan antara ateisme dan politisme. 2. Manusia di antara jabar dan ikhtiar. Beberapa aliran mengatakan bahwa perbuatan manusia adalah paksaan dari Allah, dan aliran lain mengatakan perbuatan manusia adalah mutlak dari diri sendiri. Dalam Islam, tidak ada keterpaksaan mutlak dan tidak ada kebebasan mutlak. 2. Dimensi akhlak. Salah satu persoalan dalam akhlak tasawuf ialah peribadatan antara syariat dan hakikat. Dalam ibadah, Islam menggunakan kacamata syariat dan hakikat, karena syariat tanpa hakikat adalah kepalsuan, dan hakikat tanpa syariat merupakan omong kosong. 3. Dimensi syariat. Persoalan yang muncul pada dimensi syariat adalah antara kemaslahatan individu dan kolektif. Dalam hal ini, Islam berorientasi pada terwujudnya kemaslahatan individu dan kolektif secara bersama-sama. Akan tetapi, kalau terjadi pertentangan, maka didahulukan kepentingan kolektif. Membiasakan berperilaku tawasu dalam kehidupan sehari-hari. Setelah mengetahui sikap tawasu dalam Islam, kita dituntut untuk bersikap tawasu. Hal yang perlu diperhatikan dalam penerapan tawasu yaitu 1. Menghindari perbuatan dan ungkapan ekstrim dalam menyebarluaskan ajaran Islam. 2. Menjauhi perilaku penghakiman terhadap seorang karena perbedaan pemahaman. 3. Memegang prinsip persaudaraan dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat. Itulah tadi pemaparan materi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.